dari kegiatan hari ini, manfaatkan aset-aset yang ada di sekolah untuk menunjang kegiatan belajar kalian, ya. Siap? Oke. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya modal apa lagi ya yang kira-kira saya masukkan dalam notulen saya hari ini? Selain modal prasarana tadi dari lingkungan sekolah, itu kaitannya sama bangunan, gedung yang dapat menunjang kegiatan anak untuk belajar. Adakah yang ingin menambahkan? Mungkin Pak Bruni? Sarana perpustakaan mungkin penambahan karena bertambahnya buku dan sekolah kita belum masuk di era digital, maka diperlukan bangunan perpustakaan yang lebih luas atau kita mengganti program perpustakaan menjadi era digital. Era digital. Artinya dari perpustakaan itu kan merupakan modal atau aset yang dimiliki sekolah yang nantinya akan menunjang kegiatan yang ada di sekolah. Namun pada kenyataannya kan fasilitasnya memang tidak 100% mendukung untuk kegiatan itu. Kalau dilihat dari fasilitas yang tidak mendukung, itu kan artinya kita akan memandang dari sisi kekurangan yang ada di perpustakaan, ya. Sekarang kita beralih memandang dari sisi kelebihan apa yang ada di perpustakaan yang nanti bisa dimanfaatkan untuk anak. Kira-kira apa, Pak? Kelebihannya ialah di setiap jurusan telah ada perpustakaan ini, karena ruangan kita sangat luas, jadi di setiap jurusan itu sudah ada fasilitas perpustakaan yang dikelola setiap jurusan. Oh, jadi artinya jurusan itu punya fasilitas perpustakaan yang itu nanti karena keterbatasan perpustakaan yang ibaratnya yang utama yang kurang memenuhi syarat, kemudian perpustakaan mengalihkan ke tidak mengalihkan jadi memecah lagi menjadi beberapa sub perpustakaan di setiap jurusan. Yaitu nanti bisa dimasukkan dalam aset sarana untuk masing-masing jurusan memiliki perpustakaan, ya, yang nanti bisa dimanfaatkan anak. Jadi anak memanfaatkan apa ya aset yang ada di perpustakaan, tidak harus di perpustakaan utama aja. Kalau misalnya ingin mencari buku panduan yang lainnya bisa di perpustakaan utama. Kalau ingin berkaitan dengan panduan modul ajar berkaitan dengan jurusannya itu bisa di perpustakaan jurusan. Oke, siap, bagus Pak Roni. Ada Ibu yang mau menambahkan mungkin? Iya, siapa model apa ini? Pembentukan karakter anak dari karakter kepribadian yang dimenjurkan ke nilai pola pikiran yang budaya industrinya mulai dari disiplinnya, mulai lingkungan sekolah yang sudah dibentuk sesuai dengan lingkungan industri, itu menyebabkan anak kalau udah masuk ke dunia industri tidak akan terkejut. Itu berarti artinya masuk ke dalam modal organisasi, ya. Organisasi itu berarti di sini kalau di sekolah kita kaitannya sama tim budaya industri, sama BPBK. Iya, BPBK pembentukan karakter. Iya, itu satu kesatuan dengan tim budaya industri. Itu nanti saya masukkan ke dalam model organisasi karena berkaitan dengan pembentukan karakter, ya. Jadi ada tambahan model organisasi selain eskul pramuka, kepramukaan, MGMP, ada tim budaya industri karena di situ ada organisasi yang membentuk karakter anak. Gitu aja Ibu. Iya. Ya, oke, siap. Mungkin Bu Manda ini yang terakhir mau menambahkan. Kalau dari saya mungkin CSR, ya. Mungkin kerjasama dengan lembaga perpustakaan, dengan nanti memberikan
bantuan berupa alat berat, jadi anak-anak sudah terbiasa atau terampil menggunakan alat berat tersebut ketika dia berada di dunia kerja di perusahaan tersebut, karena alat berat yang dibantukan itu kan bisa untuk menunjang praktek anak-anak. Itu kaitannya nanti dimasukkan ke model apa ya Bu ya? Berarti sarana ya, alat dan bahan ya, sarana sama sarana. Kalau berarti bukan CSR. Kalau CSR itu karena hubungan kerjasama, nanti secara finansial dari sekolah tersebut atau instansi tersebut nanti dapat apa gitu. Ada hubungannya barangkali loh. Sini kan perusahaan menyediakan apa istilah alat, yang sekolah menyediakan SDM-nya. SDM-nya. Jadi anak itu lembur di situ, lembur tanpa dibayar karena dia melakukan suatu kesalahan. Jadi tidak ada hukuman. Di sekolah kita itu ada ya seperti itu kayak Komasu toh? Iya, Komasu, Pako. Tapi namun sistemnya tidak alurnya bukan karena memberikan penghukuman atau konsekuensi ke anak. Memang sudah ada MOU tersendiri. Ya. Jadi kalau itu bahasanya seperti apa ya Bu ya? Kerjasama itu berarti maksudnya ke dalam modal politik ya? Ya. Kerjasama. Jadi kerjasama dengan dunia industri, Komasu dan Pako ya? Iya. Iya, karena nanti membentuk MOU, kemudian alurnya nanti kan ujungnya keterserapan tenaga kerja. Berarti itu ini saya masukkan ke dalam modal politik ya, kerjasama dengan perusahaan Komasu dan karena ada kelas Pako, kelas Komasu, kalau THC ada kelas AHAS itu ada. Oke, terima kasih Bu Manda mencerahkan pemikiran saya. Saya awalnya juga tidak tahu sampai ada hubungan kerjasama politik. Kalau yang saya tulis ini politiknya yang kemarin dengan para murid itu hanya busa kerja saja, ya. Jadi tidak sampai ke perusahaan yang sudah melakukan MOU dengan SMK Ganesha Tama. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Hasil identifikasi aset-aset yang ada di SMK Ganesha Tama ini, kemudian dari aset tersebut kami akan melakukan strategi pemanfaatan, dan itu sudah kami lakukan bersama 3 rekan peneliti juga dari SMK Ganesha Tama ini. Selanjutnya berkaitan dengan laporan tentang pemanfaatan aset yang ada di SMK Ganesha Tama Bali akan disampaikan oleh rekan kami Fajar Ismail. Monggo Pak Fajar, itu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sekolah, Pak Mike, Pak Uni, dan Pak Guru dari SMK Ganesha Tama. Di sini ada dari kami punya tugas untuk mengidentifikasi aset-aset yang ada di SMK Ganesha Tama. Ini laporan kami yang sudah kami identifikasi dari modal manusia, kepala sekolah, kemudian 83 guru yang kemudian 3 jumlah siswa yang menjadi 1.080, kemudian tenaga pendidik yang mengikuti kegiatan sekolah, yang kedua masyarakat yang membesarkan putra-putrinya yang belajar di SMK Ganesha Tama. Jadi yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah adalah mempunyai berpengalaman, berpotensi, yang bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di SMK Ganesha Tama. Bapak Kepala Sekolah jadi dalam melihat
aset yang ada di SMK Ganesha Tama. Kemudian dari yang kedua adalah guru yang ada di SMK Ganesha Tama melakukan pembagian tugas yang baik dari masing-masing guru, dapat membangun kolaborasi pembelajaran sistem di SMK Tama dari ekstra, intra, ataupun pokok di SMK Ganesha Tama untuk kegiatan dalam pengembangan dari anak. Jumlah anak dari 1.800 murid yang berkarakter, menunjukkan murid yang berkarakter, penguatan proyek profil pelajar Pancasila, menanam budaya industri, mulai kegiatan PKL, kunjungan negeri, mendatangkan guru tamu, ataupun kerjasama dengan industri dengan SMK Ganesha Tama. Kemudian tenaga pendidikan melibatkan tenaga pendidik yang setiap saat siap membantu dalam kegiatan di SMK Ganesha Tama dengan teknik yang berkompetensi yang baik dimiliki industri masing-masing. Kemudian masyarakat yang misalkan pada SMK Ganesha Tama yang tersebut dengan lebih dari 1.000 sudah disekolahkan di SMK Ganesha Tama ini. Kemudian juga dari Bapak Komite juga bisa mewakili dari masyarakat di mana terjun langsung ke SMK Ganesha Tama dalam kegiatan-kegiatan dalam peningkatan sekolah SMK Ganesha Tama ini. Kemudian dari modal sosial di SMK Ganesha Tama, peraturan sekolah yang dekat semua warga, dan ini kita ada beberapa peraturan yang bisa membuat dan menciptakan situasi yang tak kondusif di lingkungan. Kemudian ada kegiatan MGMP sekolah mewadahi guru-guru setiap mata pelajaran yang ada di Boyolali setiap pagi ada MGMP-nya, dan semua dari guru mapel atau mata pelajaran mengikuti forum tersebut. Di sini MGMP memfasilitasi kepentingan guru sejenisnya dalam meningkatkan kompetensi masing-masing guru. Kemudian ada zona produksi meningkatkan kualitas siswa dalam skill, mendorong kreativitas, menghasilkan produk guna. Ada di Excel juga kepramukaan proses bisa membentuk karakter yang baik, jiwa Pancasila, jiwa berdikari, jiwa pemimpin, dan bisa menunjukkan meminimalisir pengaruh negatif yang ada di siswa. Kemudian modal fisik, ruangan luas, bangunan luas di jalur atau areal yang mudah dijangkau oleh masyarakat, di mana anak atau masyarakat bisa mencapai dengan mudah. Dan infrastruktur pasar juga komplit, fasilitas juga bagus, ada SD, laboratorium, kemudian background juga komplit, media sosial kita fasilitas. Kemudian modal lingkungan alam, adanya tempat penampungan di sekolah, kemudian lingkungan yang asli, dan letak geografis sekolah yang strategis. Di sini ada penanganan limbah, di mana kita di SMK Ganesha Tama ada penanganan khusus untuk limbah yang ada di SMK Ganesha Tama, supaya siswa atau warga sekolah bisa mengetahui apa manfaat cinta lingkungan dan manfaat dari pengelolaan limbah. Untuk selanjutnya silakan dari Bapak Heru untuk melanjutkan laporan yang telah kita lakukan dalam pemetakan atau identifikasi aset. Terima kasih Pak Fajar. Ini melanjutkan dari hasil diskusi dengan kita bertiga calon guru ya. Berikutnya modal yang ada di sekolah ini adalah modal finansial, yaitu nanti ini bisa meralat atau menambahkan dia ada dana BOP, dana BOS, mungkin beasiswa juga ada, terus pendapatan hasil sekolah dari pengelolaan unit produksi. Nah, itu untuk dana BOS menggunakan dana BOS dan BOP untuk biaya operasional program dan kegiatan di sekolah sesuai dengan rencana yang sudah diprogramkan, direncanakan, mensosialkan jenis penggunaan dana BOS dan lain sebagainya itu kepada seluruh pengguna anggaran. Beasiswa melaksanakan pemetaan murid
dalam pengajuan beasiswa atau mitra sekolah, atau mungkin yang kurang mampu mengajukan beasiswa sesuai dengan pemetaan murid dan sesuai dengan peraturan yang istilahnya nanti pemberi beasiswa. Berikutnya untuk modal politik, itu ada komite sekolah, alumni, dan BKK yang mana semua sudah terlibat di dalam sama Pak. Jadi misalnya untuk komite sekolah sudah membantu sekolah, siswa, murid kita, untuk alumni juga misalnya dalam penyaluran tambahan, memberikan informasi lowongan pekerjaan dan lain sebagainya. Untuk BKK sendiri di kita istilahnya sudah berjalan dengan baik, kerjasamanya pun juga sudah dengan perusahaan-perusahaan besar, jadi itu sudah bisa menjadi aset yang utama, apalagi mendorong untuk promosi sekolah. Yang terakhir adalah modal agama dan budaya, di mana ini ada peringatan dari besar keagamaan, terus adanya budaya 5S, 5R, Jumat bersih, Jumat sehat, itu misalnya sebagai modal agama untuk memanfaatkan peringatan dari besar 5R, 5S itu misalnya kebersihan lingkungan yang ada di SMK Ganesatama. Begitu Pak yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Waktu saya berikan Terima kasih Pak Heru, Pak Fajar atas waktunya yang sudah memaparkan hasil identifikasi mudah-mudahan yang ada di sekolah yang nantinya memang besar harapan kami JPP dan Bapak Ibu yang akan BRI beserta murid-murid ya dapat memanfaatkan aset-aset di sekolah untuk pelaksanaan kemajuan program dan kegiatan yang ada di SMK Ganesatama Boyolali. Bapak, Ibu, itu tadi sudah disampaikan apa yang sudah kami identifikasi dan kemudian mungkin dari Bapak ada saran masukan untuk identifikasi model apa sih yang ada di sekolah. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, setelah pelaksanaan tugas semua, alhamdulillah bersyukur telah kita ajarkan terutama kesehatan, sehingga pada pagi ini kita punya kesempatan diskusi berkolaborasi dengan teman-teman sekaligus dalam mendukung program calon guru penggerak dari paparan pemetaan aset atau modal sekolah tadi ini saya hanya memberikan penekanan saja, yang mana saya selaku kepala sekolah ini kan mempunyai fungsi manajerial, bagaimana kita memanage mengelola aset modal yang kita miliki ini untuk bisa lebih bermanfaat khususnya di dunia pendidikan. Kita punya visi bangunan, punya yang infrastruktur peralatan, kita punya sumber daya yang optimal dan kompeten. Mudah-mudahan asal kita bisa berkolaborasi, yang mana di sekolah kita kan kita sistem manajemennya kan sudah berstandar ISO. Kita punya pedoman mutu, kita punya pedoman operasional untuk kerja, kita punya instruksi kerja. Asal itu kita lakukan, insya Allah nanti apa yang kita miliki ini bisa benar-benar kita bermanfaat secara optimal. Dari semua apa yang modal kita miliki ini, bagaimana kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Yang namanya modal aset itu kan tidak murah mahal. Kita ada rasa nyaman kalau tidak dimanfaatkan. Itu mudah-mudahan dengan adanya program calon guru penggerak nanti juga teman-teman bisa menggerakkan untuk guru-guru yang lain. Bagaimana kita selalu berinteraksi, kita bagaimana berkolaborasi, kita bagaimana berinovasi, memanfaatkan sumber daya yang ada ini untuk kemajuan pendidikan di SMK Ganesatama Boyolali. Karena perlu kita ingat bahwa di sekolah kita itu kan kita punya moto, mari kita bangun Indonesia dari Boyolali, yaitu dengan cara memaksimalkan sumber daya yang ada untuk kemajuan peserta didik. Harapannya peserta didik nanti mempunyai karakter yang bagus, mempunyai pengetahuan keterampilan
yang cukup, harapannya nanti beliau bisa memperbaiki kehidupan pribadinya, keluarga, imbasnya nanti juga akan ke masyarakat. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, khususnya untuk calon guru penggerak. Monggo dari bahan pemetaan ini juga sebagai masukan saya selaku kepala sekolah, bisa nanti saya cermati mana yang belum optimal, nanti kita optimalkan. Saya pun butuh kritik saran masukan dari Bapak Ibu sekalian. Oh Pak, di sana kok ruang mana kalau nggak dipakai misalnya untuk ini gimana? Itu bisa ditambah. Intinya dengan sumber daya yang ada, sarana prasarana maupun SDM, mari kita tingkatkan untuk pendidikan khususnya di SMK dan SMK mobil tadi, umumnya secara nasional. Mungkin itu sebagai tanggapan dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan keluarga terima kasih atas waktunya untuk pertemuan hari ini. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca penyanyi bersama-sama. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan sukses semuanya. Ini dan nanti teman-teman yang lain juga tergeraklah nanti ikut progres kalau guru penggerak. Harapannya nanti kalau semua ini menjadi penggerak, kita akan lebih cepat untuk bergerak menuju yang lebih baik. Ya, menggerakkan jangan tapi semua sebagai penggerak. Selamat.